Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allah wa ridwanih. Fa salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Darul Ihsan yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana sepanjang hari ini Allah turunkan kepada kita rahmatnya. Ya, jadi hujan itu rahmat Allah, Bapak Ibu. Ya, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya, dan kami turunkan dari langit, kata Allah, air yang penuh dengan keberkahan. Ya, air yang penuh dengan keberkahan. Pada asalnya hujan itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim tidak boleh bagi kita untuk mencela hujan. Ya, tidak boleh bagi kita untuk mencela hujan, ya, karena sekali lagi dia adalah keberkahan dari Allah. Sekalipun, ya, meskipun kita misalkan mengkhawatirkan hujan ini akan berdampak terhadap bencana, misalkan banjir dan seterusnya, ya, maka Nabi juga mendoakan kepada kita sebuah syariat, ya, mengajarkan kepada kita syariat doa, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pindahkan hujan ini. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya, ya Allah, pindahkanlah hujan ini, ya, di tempat-tempat yang membutuhkannya, ya, dan jangan jadikan hujan ini musibah bagi kami. Ya, maka itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun kita tidak boleh mencela hujan yang penuh dengan keberkahan, yang mana ia merupakan rahmat daripada rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, dan juga di antara rahmat Allah kepada kita hari ini, Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia ini. Ya, dalam keadaan yang mulia, ya, di majlis yang mulia, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemuliaan. Ya, duduknya saja kita, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sembari menunggu waktu salat ke salat berikutnya saja, itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Apalagi kalau diisi dengan mendengarkan majelis ilmu, ya, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat fihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum, dan kita sebuah kaum, ya berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Apakah tidur-tiduran, cerita-cerita saja? Tidak. Tapi mereka yatluna kitab Allah, mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Maka apa balasan dari Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ya, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ya, kemudian Allah juga akan naungi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun hadir, ya, memberikan pernaungan untuk hamba-hamba Allah yang berada di rumah Allah, yang saling mempelajari ayat-ayat Allah tadi. Ya, dan juga yang paling mulia di antara itu semua, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama kita di sisi malaikat-malaikatnya yang mulia. Ya, disebutnya nama kita itu Bapak Ibu merupakan kemuliaan yang luar biasa. Karena yang menyebutkannya bukan sembarangan. Sang Khalik yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan kita, menyebut nama kita di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Ya, kalaulah nama kita disebutkan oleh wali kota, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, dan rasanya entah kapan nama kita disebut oleh wali kota. Ya, dipuji-puji oleh wali kota di hadapan masyarakat Pekanbaru bahwasanya ini orang-orang luar biasa dan seterusnya. Luar biasa bangganya kita. Ya, tapi kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan nama kita ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika nama kita disebutkan oleh Allah, ya salah satu caranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, maka Allah puji-puji kita. Ya, Allah puji-puji kita karena kita menyisihkan waktu kita untuk ya sedikit mempelajari tentang syariat kita yang mulia ini. Ya, karena dalam kehidupan dunia ini Bapak Ibu, apalagi dalam masalah ibadah, bahkan dalam semua masalah, kita membutuhkan ilmu. Ya, kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan petunjuk agar kita tidak keliru, agar kita tidak terseret kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu tanpa batas waktu dan tanpa batas tempat. Ya, Nabi menyebutkan secara mutlak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu syariat. Ya, siapapun kita, apapun kita di permukaan bumi ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, tidak ada uzur bagi kita untuk tidak ya mempelajari ilmu syariat ini, terlebih lagi kita di masa, di zaman keterbukaan seperti ini. Ya, di masa sangat banyak ya media-media yang akan menyampaikan kepada kita ilmu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui tentang inti-inti daripada syariat kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita semua syariat, ya, baik hal-hal yang akan memasukkan kita ke dalam surga atau perkara-perkara yang akan membuat kita terperosok ke dalam neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya. Ya, sejelas-jelasnya. Ya, bahkan ya kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking jelasnya apa yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata mereka, lailuha kana hariha, ya la yazighu anha illa halik. Ya, bahkan ya saking terang benderangnya syariat kita ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, malamnya bagaikan siang. Malamnya bagaikan siang, terang. Ya, tidak ada yang tidak jelas dalam masalah syariat kita. Makanya Nabi katakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng dari syariat ini kecuali dia akan celaka. Tidak ada yang melenceng kecuali dia akan celaka. Ya, maka kita ibarat sedang berjalan ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika kita ingin menuju tempat yang tidak kita ketahui, maka kita butuh petunjuk. Ya, anak saya ke sini tadi Bapak Ibu butuh Google Map untuk ke sini. Kalau enggak akan nyasar. Ya, untuk ke sini saja butuh petunjuk Google Map tadi. Maka bagaimana kalau kita ingin ke surga, kalau kita ya tidak mencari petunjuknya? Mana jalan menuju
surga Allah, dan kita telah merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, maka tentu surga Allah ya untuk menggapainya dibutuhkan perjuangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan soleh kita ini ya sebanyak apapun yang telah kita lakukan, ya sebesar apapun usaha yang telah kita lakukan untuk mengerjakan ibadah, maka itu tidak akan sebanding dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya, maka kelak seandainya Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, itu bukan karena ibadah kita, akan tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meridhoi ibadah yang kita lakukan. Maka dalam setiap ibadah kita harus berusaha melakukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah di awal-awal surat Al-Mulk, ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya. Maka siapa yang terbaik amalannya di antara kita, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat? Disebutkan oleh ulama besar ini, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau rahimahullahu taala, ya aswabuha wa in qalla, ya akhlasuha wa aswabuha wa in qalla, yaitu ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang paling ikhlas, ibadah yang paling benar sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita lakukannya sedikit, walaupun kita melakukannya sedikit, tapi kita ikhlas, tapi kita berusaha mencari petunjuk Nabi pada ibadah tadi, maka itulah ahsanu amala, itulah ibadah yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap ibadah, bahkan dalam setiap muamalah, kita harus mencari tahu bagaimana petunjuk terbaiknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah yang paling mulia dari semua ibadah, ya yang mana kita tidak punya uzur, ya tidak ada keringanan Bapak Ibu dari syariat untuk meninggalkannya. Ya satu-satunya ibadah yang mana syariat tidak memberikan kepada kita keringanan untuk meninggalkannya dalam keadaan apapun, dimanapun kita, yaitu ibadah salat. Yaitu ibadah salat. Ya, maka dalam masalah ibadah ini perlu kita mengetahui bagaimana sebenarnya salat yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mempraktekkan salat itu dengan sangat jelas. Ya, Nabi mempraktekkan salat itu dengan sangat jelas, bahkan suatu ketika Nabi naik mimbar untuk supaya terlihat semua kaum muslimin yang hadir pada saat itu di masa Nabi. Ya, Nabi naik mimbar, lalu Nabi mempraktekkan bagaimana tata cara salat yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mulai dari takbir sampai salam dipraktekkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi menghadap para sahabat, yaitu kaum muslimin yang ada pada saat itu. Ya, Nabi mengatakan kepada mereka, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Namun sebelum kita beranjak ke tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu perlu kembali kita ingatkan kepada diri kita pribadi, ya, dan untuk semuanya, dan untuk keluarga kita, ya, sekali lagi seperti yang kita katakan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting, yang mana kita tidak boleh melalaikannya, tidak boleh kita tidak memperhatikannya, ya, tidak boleh kita tidak memperhatikannya. Ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, ya faman tarakaha faqad kafar. Dengan tegas Nabi mengatakan pembeda antara kita dan mereka itu orang-orang kafir. Apa beda kita dengan mereka? Yaitu dalam mengerjakan salat.
Ya, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat tadi, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya, sepakat para ulama ia keluar daripada agama Islam. Dan orang yang meninggalkan salat karena kemalasannya, berselisih ketat para ulama. Apakah dia kafir keluar dari Islam atau dia tetap berada di agama Islam tapi dia telah melakukan dosa yang paling besar dalam syariat ini. Dosa yang paling besar dalam syariat ini melebihi dosa berzina. Banyak orang kalau nampak orang berzina marah kan Pak? Murka nampak orang berzina. Orang minum khamar marah Pak, Bu? Marah kita melihat orang minum khamar. Ya, orang memakan riba, murka kita melihat orang memakan riba. Tapi dosa yang jauh lebih besar daripada itu semua, yang sering sekali dilalaikan oleh kaum muslimin, meninggalkan salat. Meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada berzina. Ya, jangan dianggap enteng. Tadi Nabi mengatakan pembeda antara kita dan mereka itu dalam meninggalkan salat. Ya, maka di zaman Nabi tidak ada yang meninggalkan salat kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang-orang munafik. Ya, bahkan kalau kita lihat ya bagaimana luar biasanya para sahabat Nabi tadi ya dalam mengerjakan salat. Ya, diriwayatkan daripada Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada peperangan, Nabi meminta kepada para sahabatnya pada saat itu, siapa di antara mereka yang mau berjaga-jaga. Ya, dikarenakan setelah perang letih kan Pak, Bu? Letih setelah perang itu. Ya, maka di tengah perjalanan Nabi ingin istirahat dan para sahabat lain ingin istirahat, tapi perlu ada di antara mereka yang berjaga. Siapa tahu masih ada musuh yang mengintai. Maka berdirilah salah seorang sahabat Ansar pada saat itu, Ammar bin Yasir. Ya, dan juga salah seorang sahabat Muhajirin, itu Ammar bin Yasir, dan juga salah seorang sahabat Ansar. Maka mereka bagi dua Pak, karena malam ya dan sama-sama letih, mereka bagi dua. Setengah jaga sepermalam, setengah malam pertama, ya satu orang pertama menjaga setengah malam pertama, orang kedua berjaga-jaga di setengah malam terakhir. Dibagi dua malamnya. Maka Ammar bin Yasir mendapat giliran ya berjaga-jaga di setengah malam pertama. Maka dia berjaga-jaga di setengah malam pertama, sahabat Ansar tadi tidur. Maka ketika sampai giliran sahabat Ansar tadi, yaitu setengah malam terakhir, dia bangun dan dia persilahkan Ammar bin Yasir untuk tidur. Ya, lalu sahabat Ansar tadi melihat sekelilingnya, melihat sekitarnya, rasanya aman. Ya, daripada termenung saja tidak ada yang dilakukan, beliau salat. Ya, beliau salat. Maka mulailah beliau mengambil air wudunya. Ya, sahabat tadi mengambil air wudunya. Lalu dia mengerjakan salat tahajud. Ya, salat tahajud. Ya, maka di tengah salat tahajudnya tadi, maka pada saat itu tiba-tiba panah musuh menghujam tubuh sahabat yang mulia tadi. Panah Pak, panah. Ya, ketika menghujam satu anak panah ke tubuhnya, dia lepaskan begitu saja. Dia lanjutkan salatnya. Bayangkan betapa banyaknya darah yang bercucuran pada saat itu. Sampai anak panah yang kedua seperti itu juga, dia lepaskan, dia lanjutkan salatnya. Sampai musuh tadi menghujami sahabat yang mulia tadi dengan anak panah yang ketiga. Pada saat itu baru akhirnya dia segera menyelesaikan salatnya. Dia bangunkan Ammar bin Yasir karena sudah tidak tahan lagi dengan lukanya yang tadi. Maka ketika Ammar bin Yasir bangun, Ammar bin Yasir pun kaget Pak, melihat temannya bersimbah darah. Ya, bersimbah darah. Ya, maka kata Ammar bin Yasir, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak bangunkan aku semenjak anak panah yang pertama? Kenapa engkau tidak bangunkan aku semenjak anak panah yang
Pertama, apa jawabannya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Ya, inni kuntu fis shalah. Sesungguhnya aku tadi sedang salat. Ya, aku sedang membaca satu surat yang aku sangat nikmati surat tadi. Wala uhibbu an aqta'aha, dan aku tidak ingin hanya karena anak panah ini aku tinggalkan, aku putuskan bacaanku tadi. Aku tinggalkan surat. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka menikmati salat mereka, Pak. Pernahkah kita? Ya udah berapa belasan tahun atau berapa puluh tahun kita salat, Pak. Ada nggak satu salat yang kita merasa seperti itu nikmatnya? Nikmat. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah jadikan penyejuk mataku itu yaitu ketika melaksanakan salat. Ketika melaksanakan salat. Artinya tenang jiwa kita, Pak. Bu. Tenang perasaan kita kapan? Ketika mengerjakan salat. Oleh sebab itu Nabi SAW iza hazabahul amr. Nabi ketika merasa sulit terhadap suatu perkara, galau, Pak, apa yang harus kita lakukan? Fazi'a ila shalah. Nabi segera melaksanakan salat. Salat, Pak. Salat obatnya yang akan menenangkan hati kita. Ya, bukan dengan cara yang lain, apalagi dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mendengarkan musik, bukan dengan pergi ke tempat-tempat maksiat, tapi apa? Laksanakan salat apabila kita ingin ketenangan. Dan juga di dalam doa kita. Ya, kalaupun itu kita ucapkan doa tadi, Pak. Nabi Allah mengajarkan kita sebuah doa dalam surah Al-Furqan. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka-mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah, yaqulun, mereka senantiasa berdoa ini, Pak. Apa doa mereka? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, ya, karuniakan kepada kami pasangan dan anak-anak ya yang akan menjadi penyejuk mata kami, ya, dan akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, Pak, pasangan seperti apa dan anak-anak seperti apa yang akan menyejukkan mata itu, Pak? Bu, apakah anak-anak yang menyejukkan mata adalah anak-anak yang telah menjadi dokter bahkan profesor? Atau apakah penyejuk mata daripada pasangan dan anak-anak kita tadi adalah mereka-mereka yang telah kaya raya, yang telah memiliki aset yang sangat banyak, tapi tidak sholat, ya, tapi tidak puasa, tapi tidak taat kepada Allah? Maka bukan itu penyejuk mata kita, Pak. Ya, bukan itu penyejuk mata orang-orang yang beriman. Lihatlah, Pak, betapa banyak orang yang telah mencapai gelar doktor dan profesor tadi, tapi orang tuanya tidak bahagia dengannya. Betapa banyak anak-anak yang telah memiliki aset yang banyak, telah menjabat dengan jabatan yang tinggi, tapi apa yang mereka miliki tidak membuat orang tua mereka bahagia. Maka apa kata para ulama? Qurratu a'yun, ya, qurratu a'yun tadi, penyejuk mata tadi apa? Yaitu ketika melihat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat mereka mengerjakan salat, maka itu penyejuk mata para orang tua. Itu penyejuk mata para pasangan ketika melihat pasangan mereka, anak-anak mereka yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita katakan, ibadah yang paling mulia yang tidak boleh kita abaikan permasalahannya, yang harus kita berikan perhatian kita ya secara lebih daripada yang lain, yaitu ibadah salat. Yaitu ibadah salat. Ya, karena ketika seorang hamba sedang melakukan salat, itu adalah keadaan terdekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang antara kita dan Allah pada saat itu, Pak Ibu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, ya, innal abda idza kana fi shalah kana yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia sedang salat,
dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna Allah qibala wajhi. Allah sedang ada di hadapannya. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita berhadapan dengan wali kota tadi, Pak. Jangankan wali kota misalkan yang lebih rendah dari wali kota misalkan. Berhadapan kita dengan mereka yang punya jabatan yang lebih tinggi dari kita. Berani tidak kita sambil berhadapan dengan mereka sambil main-main tangan, Pak? Main tangan gitu. Bicara sama Pak Wali Kota, Pak Wali gitu. Ada mau minta pula lagi gitu, Pak. Ada yang mau minta, Pak Wali tolonglah jalan di perumahan kami sambil garuk-garuk. Dikasih sama Pak Wali, Pak. Dikasih nggak kira-kira, Pak? Kalau nggak pakai adab seperti tadi, nggak akan dikasih. Lalu bagaimana kalau kita sedang berhadapan dengan Allah? Lalu pikiran kita kemana-mana? Kita berhadapan dengan Allah, ya, kita melakukan gerakan yang sia-sia, atau kita berhadapan dengan Allah, kita tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan berikan kepada kita ketenangan? Bagaimana Allah akan menjauhkan kita daripada fahsya'i wal munkar? Ya, pada Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar, mencegah kita daripada pikiran-pikiran kotor, mencegah kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi kenapa kita yang sudah berusaha salat tapi tidak merasakan itu? Berarti ada yang kurang, ya, dari salat kita. Ya, ada yang salah daripada salat kita, sehingga apa yang Allah janjikan dari salat tadi ya belum terasa pada kita. Padahal keadaan kita terdekat dengan Allah pada saat itu. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sedang sujud di dalam salat mereka. Ya, ketika kita sedang sujud, jadi kenapa sujud menjadi keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat itu seorang hamba, siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun kondisi keuangannya, maka pada saat itu ketika dia sujud, dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling berharga, anggota tubuhnya yang paling mulia, dia letakkan sejajar dengan kakinya di lantai sebagai tanda penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah suka. Ya, pada saat itu Allah suka dengan keadaan hamba tadi. Maka itu adalah keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat adalah silah. Ya, salat adalah silah, yaitu penghubung antara kita dan Allah. Ya, yang menghubungkan kita antara kita dan Allah adalah salat. Ya, ketika salat kita sedang berdialog dengan Allah, maka berusahalah dalam berdialog dengan Allah tadi. Ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, berusahalah kita memperbaiki gerakan kita, berusahalah kita memahami bacaan kita di dalam salat kita tadi, agar Allah berkenan memberikan apa yang kita minta di dalam salat kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dalil wajibnya salat itu sangat banyak sekali. Ya, banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban seorang hamba ya untuk melaksanakan salat. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikan salat dan tunaikan zakat, dan itu perintah. Hukum asal perintah adalah kewajiban, dan perintah salat adalah perintah yang paling mulia dibandingkan perintah ibadah puasa, lebih mulia daripada perintah ya ibadah zakat, lebih mulia daripada perintah ibadah haji dan semua ibadah yang ada. Karena ibadah salat Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk langsung menjemput syariatnya ke Sidratul Muntaha. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah perintahkan Nabi untuk menjemputnya langsung ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi
ya, maka ini merupakan kemuliaan, di mana ibadah-ibadah yang lain itu Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi. Adapun ibadah salat, Allah langsung perintahkan Rasul untuk naik ke Sidratul Muntaha. Ya, setelah langit ke-7 ada namanya Sidratul Muntaha. Langit yang kita lihat di atas kita ini, Bapak Ibu, ya, di langit kita ini yang kita sedang lihat ke atas, itu hanya langit dunia. Itu baru langit dunia. Ya, langit yang padanya ada bulan, langit yang padanya ada matahari, langit yang adanya pada planet-planet, itu semua baru langit dunia. Ya, belum langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Karena langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ke-7 itu ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ketika ingin melewatinya harus minta izin dulu dengan malaikat yang menjaga langit tadi. Maka belum ada manusia yang sampai ke Sidratul Muntaha tadi, sampai ke langit ke-7 tadi, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan dia telah sampai ke luar angkasa, ya luar angkasanya tadi masih langit dunia. Masih langit dunia. Ya, bayangkan kalau langit dunia saja sudah seluas itu, yang mana dunia kita menjadi ya bagaikan butiran pasir dibandingkan planet-planet lain yang ada. Ya, bayangkan betapa jauhnya langit ke-7 dan Sidratul Muntaha yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menjemput ibadah salat. Untuk menjemput ibadah salat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah salat ibadah yang sangat mulia, bahkan paling mulia dalam syariat kita, yang tidak boleh kita mengabaikannya, tidak boleh kita meninggalkannya. Ya, maka kalau kita pernah meninggalkan salat, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, Bu, karena itu sekali lagi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, dia adalah ya dosa besar yang bahkan lebih besar daripada perbuatan zina, minum khamar, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat buta, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izinnya bukan minta izin untuk tidak salat, tapi minta izin untuk tidak ke masjid. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang buta ini minta izin kepada Nabi untuk tidak bisa ke masjid, bukan untuk tidak salat. Bukan untuk tidak salat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang buta tadi, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengarkan azan? Terdengar enggak oleh muazin? Maka kata sahabat buta tadi, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku dengar azan. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la ajidu laka rukhsah." Aku tidak punya keringanan untukmu untuk memberikanmu izin untuk tidak ke masjid. Ya. Bukan untuk tidak salat, tapi untuk tidak ke masjid. Padahal dia buta, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Apalagi kita para lelaki yang masih sehat-sehat saja. Maka tidak boleh ya kita mengabaikan ibadah yang mulia ini. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang salat, pertama yang harus kita ketahui, apa itu salat? Apa itu salat? Ya, begitupun dalam setiap ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu. Ya, dalam setiap ibadah-ibadah yang lain kita harus cari tahu ibadah apa yang sedang kita lakukan. Ibadah apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita dalam masalah pelajaran dunia saja, Bapak Ibu, kita kan harus tahu kan pelajaran apa yang sedang kita pelajari itu. Ya, nggak bisa kita langsung belajar fisika tanpa kita mengetahui apa pengertian fisika, supaya kita tidak melakukan atau tidak mengerjakan hal di luar fisika. Ya, begitu pun dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Kita harus tahu matematika itu apa. Matematika itu bukan sedang membahas kata sambung, bukan sedang membahas kalimat aktif, kalimat pasif. Maka kita harus tahu. Dalam masalah itu saja kita harus rinci mengetahuinya supaya tidak salah. Kenapa kita dalam masalah ibadah kita tidak dudukkan dulu apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sedang kita kerjakan tadi?
Supaya apa? Supaya kita tidak keluar daripada ibadah tadi. Maka salat secara bahasa, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya secara bahasa Arab, karena dia bahasa Arab. Ya, salat itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Yaitu doa. Salat itu doa. Wa shalli alaihim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan doakan mereka. Itu wa shalli alaihim, bukan salatkan mereka, tapi artinya doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu kepada mereka, yaitu yang telah wafat, adalah ketenangan bagi mereka. Maka salat secara bahasa artinya doa. Dan makna doa ini ada pada salat yang sedang kita kerjakan, yang ibadah yang kita kerjakan tadi. Karena dari awal, dari takbir kita sampai salam kita, itu berisi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat kenapa ya dinamakan dengan salat? Karena dari awal sampai akhir salat tadi tidak terlepas daripada doa. Ya, salat tadi tidak terlepas daripada doa. Ya, mulai daripada takbir Allahu Akbar, setelah itu baca Al-Fatihah dulu, Pak. Ada sunnahnya baca doa iftitah. Ya, doa. Baru setelah itu kita baca Al-Fatihah. Ya, dan begitu seterusnya sampai kita salam. Maka hampir daripada kegiatan salat kita itu berisi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istilah, pengertian secara istilah, ya para ulama fikih menyebutkan bahwa salat itu apa? Salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Salat adalah bacaan dan gerakan khusus. Bacaan dan gerakan khusus, makhsusah, khusus. Berarti tidak boleh kita menambah bacaan, tidak boleh kita menambah gerakan dalam salat. Karena dia adalah bacaan dan gerakan yang khusus yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita katakan tadi, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Apa yang aku baca itu baca. Bagaimana gerakanku, seperti itulah kalian bergerak dalam salat. Makanya para ulama ketika menyebutkan pengertian salat, apa kata mereka? Salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Dia adalah sebuah ibadah yang berisi bacaan dan gerakan khusus. Bacaan dan gerakan khusus. Maka tidak boleh kita membuat gerakan baru dalam salat. Begitupun dengan bacaan-bacaan baru dalam salat, walaupun menurut kita itu adalah gerakan dan bacaan yang bagus, tapi tidak berlaku dalam salat. Kenapa? Karena dia adalah ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Ya, bacaan dan gerakan yang khusus, fi waktin makhsus, pada waktu-waktu yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus. Ya, ini berbicara tentang salat 5 waktu. Ya, maka salat 5 waktu, ya maka salat 5 waktu itu memiliki waktu-waktu yang khusus. Tidak boleh kita salat subuh jam 8 setelah matahari terbit. Tidak boleh sembarangan kita aja menentukan waktunya. Karena waktunya ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, mauquta, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, pada waktu-waktu yang ditentukan. Maka kalau kita belajar salat, apa yang harus kita ketahui? Berarti kita harus mengetahui apa bacaan dan apa gerakan yang khusus tadi. Ya, apa bacaan dan apa gerakan yang khusus tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Fi waktin makhsus, pada waktu yang khusus. Berarti dari pengertian ini, apa yang harus kita pelajari dari salat tadi, Bapak Ibu? Kita harus tahu kapan waktu-waktunya. Ya, harus tahu kita waktu-waktunya. Ya, ketika kita telah tahu waktunya, apalagi harus kita ketahui dari waktu tadi? Maka ada lagi yang harus diketahui, mana waktu yang afdal,
Ya, mana waktu yang paling mulia kita kerjakan salat tadi. Mana waktu yang sifatnya adalah ikhtiar, yaitu boleh kita pilih. Ya, setelah kelewatan mungkin waktu afdal tadi, berarti kita masih bisa salat, masih. Tapi tidak semulia ketika waktu afdal. Ya, dan kapan waktu daruratnya? Ya, jadi ada waktu darurat yang mana waktu itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki uzur. Orang yang tidak punya uzur tidak boleh sholat di waktu itu. Maka ada sholat-sholat yang punya waktu darurat. Dan itu harus kita pelajari. Ya, dan itu yang harus kita pelajari. Ya, seperti waktu Isya misalkan. Waktu Isya itu para ulama menyebutkannya sesuai dengan hadis yang nanti akan ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bacakan. Ya, tentang Nabi sholat bersama Jibril. Ya, di mana Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu-waktu sholat. Ya, maka sholat Isya itu akhirnya adalah setengah malam. Ya, ketika telah sampai pertengahan malam, itu adalah akhir daripada waktu sholat Isya. Adapun setelahnya sampai fajar, itu adalah waktu daruri, kata para ulama, adalah waktu darurat. Waktu darurat itu maksudnya apa tadi? Kalau ada orang ketiduran, baru terbangun di waktu itu, maka masih ada waktu Isya untuk dia. Tapi orang yang tidak punya uzur tadi, dia akhir-akhirkan waktunya sampai ya menjelang waktu subuh, 15 menit mau subuh baru dia salat Isya, atau 1 jam sebelum subuh baru dia salat Isya, sedangkan dia tidak punya uzur, tadi main game aja kerja dia sepanjang malam, atau nonton bola sepanjang malam, setelah selesai nonton bola baru dia salat di waktu itu, maka dia dikhawatirkan termasuk orang-orang munafik tadi. Ini termasuk orang-orang munafik. Ya, Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang munafik. Ya, bahwasanya orang-orang munafik kalau sholat asar mereka menunggu-nunggu sampai matahari menguning. Ya, artinya sampai matahari memerah tadi. Ya, sampai matahari akan tenggelam, baru mereka sholat asar. Dan ketika mereka sholat bagaikan sholat ya ayam yang mematuk makanannya cepat. Ya, dengan gerakan yang begitu cepat. Ya, kata Nabi, ya tilkas salatul munafik, itulah salat orang-orang munafik, itulah salat orang-orang munafik. Kenapa? Karena dia akhirkan waktunya sampai ke waktu darurat tadi, padahal dia tidak punya uzur. Berarti kita harus tahu mana waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang mulia tadi, dan kita tidak boleh ketinggalan waktu mulia, karena pahalanya beda dengan waktu setelahnya. Kemudian mana waktu yang boleh dan mana waktu yang darurat dan mana waktu yang tidak boleh. Yang tidak boleh tentu dia menunda-nundanya sampai keluar ya waktu salat tadi, baru dia salat. Ya, baru dia salat. Subhanallah. Berarti itu yang harus kita ketahui ketika kita mempelajari tentang salat. Ya, kemudian bisifatin makhsusah. Kemudian dengan sifat yang khusus. Dengan sifat yang khusus. Tidak boleh kita ruku dulu ya baru baca Al-Fatihah. Boleh, Pak? Ya, misalkan yang anggap itu baik. Ya, ini kan baik, menurut saya itu baik, kata dia. Boleh. Atau sujud dia dulu. Ya, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia sujud. Apa sujud? Kayaknya ini baiklah, katanya, Pak. Tidak boleh. Karena dia harus dengan sifat yang khusus. Ya, maka itu yang nanti akan kita pelajari. Ya, kalau gerakan Nabi tadi seperti takbiratul ihramnya, sampai mana gerakan tangan Nabi SAW. Ketika Nabi yang meletakkan tangannya tadi setelah takbiratul ihram, ya di posisi mana Nabi meletakkannya. Ya, ketika Nabi ruku, ya bagaimana posisi ruku Nabi SAW, dan begitu seterusnya sampai salam. Kenapa? Karena salat itu dikerjakan dengan sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus. Ya, dengan sifat yang khusus. Terbang apa yang akan dibahas? Maka apa yang akan dibahas dalam salat itu ya akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan ya secara umum, ya berkaitan dengan bacaan dan gerakannya apa-apa saja secara umum. Ya, kemudian waktunya, kapan saja waktunya. Ya, lalu apa? Lalu bagaimana sifatnya? Ya, bagaimana sifatnya secara rinci yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita masuk ke situ, ya sekali lagi kita katakan bahwasanya salat adalah ibadah yang mulia, ibadah yang seharusnya mendatangkan ketenangan untuk kita, mendatangkan kebahagiaan untuk kita, menghilangkan kegalauan dan masalah yang kita hadapi. Ya, maka kalau itu belum kita rasakan dalam sudah masuk Isya kan? Belum kan? Berapa? 2 menit ya? Ya, maka sebelum kita masuk situ, ya saya ingin mengingatkan tentang perkataan Hudzaifah bin Yaman, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu'. Pertama kali yang akan diangkat dari umat ini, kata Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi yang banyak mengetahui rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata beliau apa? Di antara hal pertama yang akan diangkat dari umat ini adalah rasa khusyuk di dalam salat. Ya, rasa khusyuk di dalam salat. Ya. Rubba musallin la khusyu'a fiha. Ya, betapa banyak orang yang salat tapi mereka tidak merasakan khusyuk di dalam salat mereka. Ya, sampai-sampai kata beliau radhiyallahu taala anhu, bahkan sampai-sampai ketika kalian memasuki masjid nantinya, ya, falam tajidu fiha khashi'a, kalian tidak akan dapati mereka yang khusyuk dalam salatnya. Itu kapan disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman? Lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita rasakan. Hari ini kita rasakan betapa nikmat khusyuk di dalam salat itu ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang harus betul-betul mujahadah. Khusyuk itu tidak bisa dirasakan dengan sekali 2 kali salat, Pak, atau dengan setahun 2 tahun salat. Ya, kita harus terus berusaha untuk merasakan khusyuk di dalam salat kita tadi. Bahkan ulama besar seperti Ibnu Mubarak saja, beliau mengatakan, aku baru merasakan nikmatnya tahajud setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun dia membiasakannya, baru dia merasakan betapa nikmatnya tahajud yang dia laksanakan. Maka di antara penyebab hilangnya khusyuk di dalam salat kita, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, tadi pertama, kita salat asal-asalan. Ya, kita tidak peduli dengan salat kita. Kita asal salat saja, salat kita, supaya orang-orang juga menyebutkan kita juga salat, supaya kita tidak dicurigai orang-orang munafik tadi. Ya, padahal orang-orang munafik juga ada yang ke masjid. Di zaman Nabi orang-orang munafik juga ke masjid. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah. Ya, dan Allah pun menipu mereka. Mereka menyangka mereka dapat pahala, padahal mereka tidak dapat pahala sedikit pun. Kenapa mereka menipu Allah? Mereka ingin memperlihatkan seolah-olah mereka salat, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika berdiri untuk salat itu, Bapak Ibu, azan orang, dia ke rumah mau ke masjid itu berjalan dengan penuh malas, terpaksa, supaya orang-orang menyebutnya juga dia salat, terpaksa dia. Maka ketika dia menghadap Allah tadi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri dengan malas, goyang-goyanglah salatnya, Pak. Ya, main kuku lah, ya main jerawat lah, ya garuk-garuk ini padahal tidak gatal dan seterusnya. Kita khawatir salat seperti itu adalah salat orang-orang munafik, karena salat dalam keadaan malas, berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka salat supaya orang-orang melihat dia juga melakukan salat. Ya, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah dalam salat mereka kecuali hanya sedikit. Maka di antara faktornya tadi, ya kita tidak peduli dengan salat kita. Ya, yang kedua, kita tidak berusaha agar salat kita tadi sesuai dengan salat yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faktornya, kita tidak memahami gerakan dan bacaan salat kita. Tidak paham kita, Pak. Takbir itu apa? Doa iftitah itu apa? Al-Fatihah itu apa? Ruku itu apa? Hikmahnya dan seterusnya. Kita tidak paham. Sehingga apa? Kita asal-asalan dalam mengerjakannya, asal-asalan dalam mengucapkannya. Wallahu alam, karena waktu Isya telah masuk. Sampai Isya aja kan, Pak ya?
Bu, karena waktu Isya telah masuk, dah muazan Pak, berarti tidak ada pertanyaan Pak. Karena kita belum masuk materi Pak ya, kita masih mukaddimah tentang betapa pentingnya dari salat. Ya, maka sepertinya tidak ada pertanyaan yang Anda lihat Pak. Saya lihat pertanyaan. Maka mungkin sepertinya sudah sangat jelas untuk pertemuan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.